Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhatimah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kritik terjemahan otomatis Google Translate pada situs berita alwata.com untuk memenuhi tugas formatif pada mata kuliah kritik terjemahan. Proses penerjemahan tidak hanya memindahkan kata, tetapi juga memastikan bahwa pesan informatif tetap utuh dan akurat. Makalah presentasi ini secara khusus akan mendefinisikan dan menganalisis kritik terjemahan otomatis Google Translate terhadap teks berita Arab yang dipublikasikan di situs alwatan.com, yakni salah satu portal berita resmi di Oman. Analisis ini dilakukan karena terjemahan mesin atau AI sering menghasilkan pergeseran makna, ketidaktepatan istilah teknis, serta menilai kualitas terjemahan otomatis dengan membandingkan langsung dengan teks sumber dengan menggunakan teori prosedur dan metode penerjemahan menurut Peter Newmark. Berikut teks sumber yang diambil dari situs alwatan.com. Berbunyi, usulu akbaru turbini rayahi min na'aduk min in zana biba'di tanfizi masyru'ati riyahi awal wa isnain dukmun ummaniyatu ihtalafat uquyu li taqati ba'diyallati tabi'ati li majmu'ati uqyu biwusuli daf'ati awal min turbinati riyahi khassatu bi masyru'ati riyahi awal wa riyahi isnain fi minati dukmin bi min toqatil iktisadiyati khassati bidukmin allazini yashkalani akbaro mazirai riyahi qaida insya'i fi syaltanati ummana watadummu al-asyunatu mukawwanati kisiyati ghara nati ummana iza yasilu in yatifa'u kullayuli ma'a wala atwali syafarati riyahi taliru ila 90,2 metri likulli syafati bi'idhofati ila atwali abrahi li turbinati riyahi yatimu tarkibuha fi biladi. Selanjutnya yaitu terjemahan dari Google Translate otomatis. Kedatangan turbin angin terbesar di pelabuhan Dakom menandakan dimulainya pelaksanaan proyek angin 1 dan 2. Dakom atau Alternative Energy, anak perusahaan dari UOX Group, merayakan kedatangan gelombang pertama turbin angin untuk proyek angin 1 dan angin 2 di pelabuhan Dakom di zona ekonomi khusus Dakom yang merupakan ladang angin terbesar yang sedang dibangun oleh Kesultanan Oman. Pengiriman tersebut mencakup komponen standar yang belum pernah ada sebelumnya. Yang pertama di jenisnya di Kesultanan Oman. Dengan tinggi
tinggi total turbin mencapai 200 meter di atas permukaan tanah dengan bilah angin terpanjang mencapai 90,2 meter per bilah. Selain itu, menara turbin angin tertinggi sedang dipasang di negara tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kritik penerjemahan. Tahap pertama yaitu identifikasi teks dan konteks, analisis teks sumber, analisis teks terjemahan, penerapan translation per2s, evaluasi kualitas terjemahan, dan kritik alternatif. Pertama yaitu ada identifikasi teks dan konteks. Teks ini diterbitkan oleh portal berita oman.alwatan.com untuk melaporkan kedatangan turbin angin terbesar di Pelabuhan Dakom sebagai bagian dari pelaksanaan proyek energi yang terbarukan Wind 1 dan Wind 2. Artikel ini memuat informasi teknis mengenai spesifikasi turbin seperti total tinggi turbin yang mencapai 200 meter dan panjang bilah yang mencapai 90,2 meter. Yang kedua yaitu analisis teks sumber. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu leksikal dan morfologis. Pada tingkat ini, teks sumber berita alwatan.com menggunakan sejumlah istilah teknis seperti turbin ariyahi atau turbin angin dan syafalati, bilah, baling-baling, dan lain-lain yang memiliki muatan makna khusus dalam bidang teknologi energi. Contohnya pada kata turbin ariyahi yang jika dalam bentuk morfologis yaitu turbina berbentuk jamak muannas salim yang bermakna istilah teknis bidang energi angin satuan turbin listrik berbaling-baling. Jadi implikasi terjemahannya harus diterjemahkan secara terminologis, yaitu turbin angin, bukan kincir angin. Aspek selanjutnya yaitu aspek sintaksis. Aspek ini merujuk pada bagaimana struktur kalimat tersahu dan hubungan antar elemen dalam teks sumber bahasa Arab dibentuk dan dibentuk. Bagaimana struktur tersebut perlu disesuaikan dalam bahasa Indonesia untuk menjaga kejelasan dan kesadaran maknanya. Contohnya pada kata alladzina yustasala min akbar nazari Klausa ini relatif panjang menggunakan verba jamak. Selanjutnya yaitu aspek semantik dan nuansa makna. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual muncul melalui istilah-istilah teknis yang seperti turbin ariyahi dan lain-lain yang memiliki muatan referensi spesifik dalam bidang energi angin, melaksanakan makna yang menunjukkan nilai semantis yang lebih sekedar menandakan karena ia mengandung makna formalitas dan insight. Contohnya kata al-muqawwanati ia tiati wayal dan bermakna leksikal komponen standar yang belum ada sebelumnya. Sedangkan konteksnya komponen besar berspesifikasi khusus pertama kali digunakan diulang. Jadi terjemahan ini menghilangkan makna teknis dan evaluatifnya. Jadi terjemahan yang lebih tepat yaitu konteks. Selanjutnya yaitu penerapan translation per2s. Terdapat dua yaitu identifikasi konteks dan karakter teks, yaitu teks ini bersifat inovatif teks. Yang kedua yaitu analisis penerapan per2s prosedur penerjemahan yang bercontoh kepada kata inzana bi ba'di tanfidhi yang menandakan dimulainya. Bersifat modulasi
yang mengubah sudut pandang makna infagulatif atau makna penanda, jadi nuansa formalnya masih kurang tersampaikan. Selanjutnya yaitu evaluasi kualitas terjemahan. Terdapat 3 aspek, yaitu keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Selanjutnya yaitu dari identifikasi di atas sebelumnya dihasilkanlah hasil terjemahan alternatif sebagai berikut. Kedatangan turbin angin berukuran besar di Pelabuhan Dakar menandai dimulainya pelaksanaan proyek angin 1 dan 2. Dakar atau Alternatif Energi anak perusahaan dari OQ Group merayakan tibanya pengiriman tahap pertama turbin angin untuk proyek angin 1 dan 2 di Pelabuhan Dakar untuk berada dalam wilayah zona ekonomi khusus Dakar. Kedua proyek ini merupakan pembangunan ladang angin terbesar yang sedang dikerjakan di Kesultanan Oman. Pengiriman tersebut terdiri dari atas komponen-komponen berskala besar yang belum pernah digunakan sebelumnya di Oman, termasuk turbin dengan tinggi total mencapai 200 meter di atas permukaan tanah, serta bila turbin sepanjang 90,2 meter untuk setiap bilahnya. Selain itu, pengiriman ini juga mencakup menara turbin angin tertinggi yang pernah dipasang di negara tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa ilaihi.